Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan teori penawaran Islami. Apa yang dimaksud dengan teori penawaran? Hukum penawaran mengatakan, semakin tinggi harga suatu barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan ditawarkan oleh penjual. Dengan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka semakin sedikit jumlah barang yang ditawarkan. Konsep penawaran. Ibnu Khaldun menyatakan bahwa adanya pengaruh penawaran terhadap penentuan harga. Jika penawaran mengalami kenaikan, maka harga juga akan naik. Begitu pula sebaliknya. Faktor yang mempengaruhi produsen dalam menawarkan produknya. Yang pertama ialah harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang-barang lain perusahaan. Yang ketiga, biaya produksi. Yang keempat, tujuan produksi. Dan kelima, teknologi yang digunakan. Hukum penawaran. Hukum penawaran adalah kuantitas barang dan jasa yang bersedia untuk dijualnya pada berbagai tingkat harga dalam periode waktu tertentu. Dengan demikian, hukum penawaran adalah perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah barang yang ditawarkan, yaitu apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, maka penawaran akan turun. Selanjutnya ada teori penawaran Islami. Teori yang menerangkan hubungan antara permintaan terhadap harga adalah merupakan pernyataan positif yang disebut teori penawaran. Penggunaan kata teori penawaran hanya untuk membedakannya dengan hukum penawaran. Dengan demikian, teori penawaran adalah perbandingan terbalik antara penawaran terhadap harga, yaitu apabila penawaran naik, maka harga relatif akan turun. Sebaliknya, bila penawaran turun, maka harga relatif akan naik. Dalam memanfaatkan alam yang telah disediakan Allah bagi keperluan manusia, larangan yang harus dipatuhi adalah janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi ini. Meskipun definisi kerusakan tersebut sangat luas, akan tetapi dalam kaitannya dengan produksi, larangan tersebut memberi arahan nilai dan panduan moral. Produksi Islami juga haram menghasilkan produk yang apabila dikonsumsi akan menimbulkan kerusakan, baik itu rusaknya kesehatan, apalagi rusaknya moral dan kepribadian. Sebagai contoh, jika telah terbukti secara ilmiah bahwa rokok menimbulkan begitu banyak mudarat dibandingkan manfaat yang dihasilkannya, maka memproduksi rokok adalah hal yang tidak islami. Islam juga melarang produksi barang yang diharamkan seperti minuman keras, obat bius, dan sebagainya. Demikian pula barang dan jasa yang merusak akhlak seperti hiburan-hiburan yang tidak mendidik. Di sini saya akan membahas tentang faktor-faktor penawaran dalam Islam. Ada dua faktor, yaitu maslahah dan keuntungan. Yang pertama, maslahah. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang tergantung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen muslim akan memperbanyak jumlah produksinya. Yang kedua yakni keuntungan. Keuntungan merupakan bagian dari maslahah karena dia dapat mengakumulasi modal yang pada akhirnya dapat digunakan untuk berbagai aktivitas lainnya. Faktor yang mempengaruhi keuntungan ada dua, yakni harga barang dan biaya produksi. Saya akan membahas pengaruh zakat. Pengaruh zakat terhadap penawaran dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama adalah melihat pengaruh kewajiban membayar zakat terhadap perilaku penawaran. Dalam hal ini, dicontohkan zakat perniagaan. Di sisi lain adalah pengaruh zakat produktif, yakni alokasi zakat kegiatan produktif dan mustahik terhadap kurva penawaran. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.